wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa Oktavia, NPM 2241149, kelas Manajemen 22B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen, Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemberian insentif? Insentif memiliki arti sebagai sebuah kompensasi atau penghasilan tambahan yang diberikan oleh perusahaan bagi para karyawannya karena sudah mencapai bahkan melebihi target yang diingat. Perlu diingat, insentif adalah hak kerja dan tidak termasuk dalam gaji pokok. Apa itu insentif dan kompensasi? Insentif adalah termasuk komponen upah selain gaji pokok yang terkait dengan prestasi karyawan. Sementara itu, kompensasi adalah imbalan yang diberikan adalah sebagai bentuk timbal balik atas hasil pekerjaan karyawan. Nah, selanjutnya, apa tujuan pemberian insentif kompensasi kepada karyawan oleh organisasi perusahaan? Fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya, mengapa karyawan harus diberikan insentif? Tujuan pemberian adalah untuk mendorong karyawan agar dapat bekerja lebih giat, menunjukkan prestasi lebih, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, insentif juga dapat menjadi sebuah bentuk penghargaan dari perusahaan untuk karyawan yang telah bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kompensasi. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan. Terdapat bentuk kompensasi yaitu tunjangan, insentif maupun beberapa upah. Beberapa bentuk penghasilan tersebut baik dalam uang, barang dapat didapatkan atau jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Apa contoh insentif? Selain berupa uang maupun barang, insentif juga bisa diberikan dalam bentuk lain. Contohnya yaitu seperti pinjaman, tambahan tunjangan, atau bahkan promosi jabatan. Nah, selanjutnya apa saja yang termasuk kompensasi lengkap? Ada macam-macam jenis program kompensasi perlengkapan seperti tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, jasa-jasa kepegawaian, asuransi tenaga kerja, pembayaran upah pada saat tidak bekerja, dan masih banyak program kompensasi trigger business yang dapat mempengaruhi karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Apa yang terjadi jika perusahaan tidak memberikan kompensasi? Nah, apabila perusahaan melanggar ketentuan pemberian uang kompensasi terhadap pekerja atau buruh tersebut yang berhubungan bekerjanya berdasarkan PKWT, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh atau produksi. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan dalam menetapkan kompensasi? Penetapan kompensasi ditetapkan dengan jumlah yang berbeda. Penetapan kompensasi umumnya dapat dilihat dari jabatan atau golongan. Upah minimum regional atau UMR, reward, insentif, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.